Saya bernama Mandarin juga, Pak. Saya sionya kuda, ya kan? Berarti kuda di tahun ular ini keren duitnya. Dimulai dengan hari ini. Nggak ditawar, Pak. Gede bayarannya. Tapi potongannya juga gede, Pak. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting masuk. Saya mama asli orang Manado dari suku Sangir. Bapak saya asli orang China, no mix sama sekali. Beliau masuk ke Indonesia tahun 76. Ketemu dengan mama saya di Manado di lantai dansa. Menikah di kelenteng kuantitati. Melahirkan Mongol. Asik. Jadi muka Mongolnya kelihatan, Pak Wapres. Tapi untuk di luar negeri, Pak, saya waktu manggung di Korea, manggung di Jepang, manggung di Afrika, di Amerika, Australia, mereka ngomong, "Are you Mongolian?" Saya bilang, "No, I'm from Indonesia." "No, I think you Mongolian." Jadi saya di luar negeri, Pak Wapres, dianggap orang Mongol. Tapi di Indonesia tidak, Pak. Langsung ditanya, "Aha, marganya lain." Langsung dianggap saya orang Batak, Pak. Jadi dianggap orang Batak, dia guys, tanya marga. Aduh. Langsung dianggap saya orang Batak, Pak. Karena memang lebih cocok, Pak. Manado kan ganteng, putih, mancung. Mongol nggak ada, Pak, potongannya. Jadi kadang kalau di Indonesia suka tertekan, Pak, kalau saya. Acara ngumpul begini ada yang hilang handphone, saya langsung deg-degan. Pasti saya yang dituduh, Pak. Tetapi kalau nanya, kenapa Mongol milih stand up? Kenapa tidak jadi sesuatu yang mungkin jadi bupati, wali kota, gubernur? Enggak, Pak. Saya lebih enak jadi stand up karena 15 menit, one day before show lunas. Iya. Itu, Pak, enaknya. Dan stand up komedi itu, Pak Wapres sendiri tahu pasti, durasi hanya 15 menit, Pak. Kadang bisa jadi 8 menit tergantung acara. Nggak dipotong, Pak. Kalau main film, Pak, saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film. Ada orang Manado di sini, coba angkat tangan. Asik ada. Saya orang Sulut paling banyak main film. Saya sudah membintangi 41 layar lebar. Dari 41 layar lebar, 7 saya jadi cowok. Sisanya jadi bencong, Pak. Kayaknya memang cocok di situ, Pak. Tapi nggak apa. Cocok juga ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, karena itu hanya karakter film. Main sinetron, saya sudah membintangi 19 sinetron layar lebar. Sampai dari hasil sinetron saya bisa beli Ferrari. Tapi mana Ferrarinya, Pak Mongol? Dijual, Pak. Karena nggak cocok sama muka, Pak Wapres. Saya ke Citos pakai Ferrari, lewat ibu-ibu tanya, "Orang bengkel ya, Bang?" Dia orang bengkel. Padahal mobil saya, Pak. Jadi kalau orang nanya, kenapa stand up? Enak stand up, Pak. Lucu nggak lucu, lunas. Iya. Kalau main sinetron belum tayang nggak dibayar. Main film nggak ditayang belum bayar. Tapi stand up sampai hari ini 13 tahun saya berkarir jadi stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Ini sekedar info, saya lahir dikasih nama oleh mama, nama Roni. Tapi sebelum mama saya memberi nama, papa saya pulang Beijing nitipin liontin perak, ditulis nama Mandarin. Saya punya 2 nama Mandarin, ditulis di kertas, nama ini dipakai per tanggal begini. Jadi saya lahir dengan nama pertama Wang Tianchen. Artinya raja yang hidupnya tambah lurus. Meleset, Pak, ternyata. Agak bengkok dikit. Usia 26 saya ganti nama jadi Wang Sisiung. Artinya seorang raja besar gagah perkasa. Meleset, Pak, karena banyak kan jadi bencong. Ternyata kurang cocok namanya. Jadi akhirnya saya ganti nama jadi Roni Immanuel. Artinya Roni keras kepala, Immanuel Tuhan besertaku. Artinya seorang yang keras kepala tetapi disertai Tuhan. Asik. Tadi Pak Wapres ngomong tentang kita harus menjaga nilai toleransi. Saya setuju 100%, Pak. Bahkan di mana-mana saya juga minta tolong kepada pemerintah. Ayo pemerintah, kembalikan lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila. Karena biar bagaimanapun saat ini generasi kita kehilangan moral dalam hidup. Dulu saya kalau ada tamu oma cuman dengan batuk kita minggat dari ruang tamu. Sekarang kita batuk
Anak nanya, sakit ya Pi? Ya betul, sangat setuju. Kalau dulu awak jumpa sama guru sudah sangat takut kali. Tapi sekarang anak-anak udah banyak merokok di jalanan. Jumpa guru nggak ada takutnya guys ya. Betul-betul ini menjadi tugas pemerintah juga. Dulu kita ke sekolah nggak bikin PR, dimarahin guru, nggak ikut upacara, suruh hormat bendera. Kita nggak pernah ngeluh. Sekarang murid dicubit, dilapor polisi. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi muda kehilangan yang namanya etika, moral, dan hukum. Jadi kalau boleh kembalikan lagi, karena Mongol punya contoh teladan. Ada anak kecil tetangga Mongol, ibunya saya suruh nyuciin baju Mongol. Mamanya teriak, Arul, iya, lu beli sono morto, ntar lu ambil seceng bakal jajan. Anaknya teriak, mendingnya aja yang pergi, ntar gua kasih goceng. Kehilangan didikan moralnya Pak. Tapi kalau mau dilihat-lihat, ya mungkin karena faktor pembelajaran. Karena sudah ada sudah hilang pendidikan tersebut. Apalagi negara kita makin kesini, egosentrisnya makin tinggi. Kita sekarang, udah nggak ada takut-takutnya Pak. Dulu kita maghrib semua ke kamar, semua pulang rumah. Sekarang ditantang setannya Pak. Banyak Indonesia. Lagian juga saya udah pernah ngomongkan di satu acara bahwa Indonesia juga nggak perlu menakutkan. Setan di Indonesia tidak ada yang menakutkan Pak. Kalau di Eropa dia ada pisau, ada senso, ada api kapak, ada panah. Di kita sini setannya semuanya nggak ada alatnya. Kecuali nenek gayung dan kakek cangkul. Itu doang Pak. Suster ngesot. Ya ampun Tuhan. Itu adalah setan yang butuh dibantu sejujurnya. Iya betul. Namanya juga jalannya aja pun udah nyesot ya kan. Apanya sebenarnya yang mau ditakutkan? Mana bisa dia lari? Ayo majelis tinggi Konghucu mungkin boleh kumpulin kursi roda sumbang buat suster ngesot di rumah sakit. Kasihan loh dia ngesot sepanjang 7 kilo ya kan. Apalagi setan Yaman nggak ada. Pocong apalagi. Nggak ada menakutkannya tuh pocong. Tapi bahkan dia lompat-lompat ngejar kita. Dia ngejar itu bukan mau nakutin, minta tolong dibukain. Dia 14 tahun dia begini-begini terus. Iya. Apa yang ditakuti pocong? Portal Pak. Pocong mau dibacain ayat apapun selama kapas di telinga belum dibuka, dia nggak denger Pak. Tapi kalau dia lihat portal pucat sepinggang, gua nggak bisa lompat. Jadi ngadepin hidup di bawah santai. Saya punya ama, saya masih ingat banget. Beliau cerita masuk Indonesia itu tanggal 11 Maret 1912 lewat petak 9 Pasar Pancoran. Akhirnya beliau dibawa ke Kendal Semarang. Papa saya nyusul dari Cungko ke Indonesia, datang ke Ambon, ketemu di Ambon beliau mau pingin usaha pala dan cengkeh. Karena pesaingnya banyak, disuruhlah ke Manado, karena di Manado banyak pala dan cengkeh juga. Nah ketemulah mama. Itulah yang membuat Mongol ya suka dansa-dansa, karena orang tua ketemu di lantai dansa. Papa saya sekarang berusia 93 tahun, masih hidup Pak Wapres di Beijing. Masih hidup, bahkan masih pingin nikah lagi katanya. Aduh, udah 93 tahun. Kawin guys. Aduh. Saya anak pertama laki dalam keluarga, tapi status anak ke-19 Pak Wapres dari 26 bersaudara. Tapi anak laki Pak pertama, jadi andalan Pak. Pas lagi sekarang stand up komedi termahal, udah enggak Pak. Termahalnya iya, tapi duitnya udah habis Pak. Dipakai buat pilkada Pak, orangnya ditangkap KPK. Nggak bisa diminta lagi Pak Wapres duitnya. Tapi kalau orang nanya, Ngol kebanggaan tampil di depan presiden dan wakil presiden apa? Bisa foto bersama Pak. Nanti Pak izin foto ya Pak ya.
Mohon maaf teman-teman, mau kasih tahu stand up komedi Indonesia pertama 2025 tampil di depan presiden, wakil presiden adalah Mongol. Asik. Jadi buat yang hadir hari ini, termasuk juga buat yang cantik-cantik, percantik hatimu sesuai ajaran Nabi Kongcu. Kita percantik hati, nggak usah percantik paras, percuma 40-50 muncul kerutan, ya kan? Percantik hatimu, rajin ibadah. Kalau ada lebih, rajin memberi. Karena kenapa? Percuma kita pakai skincare, karena skincare tuh untuk muka, leher enggak. Banyak sekarang putri-putri Indonesia mukanya glowing tapi lehernya enggak. Jadi sama kayak kaki kena knalpot, putih ada hitam di tengah. Ya us. Coba kita contoh orang tua kita zaman dulu. Amaknya Mongol sampai beliau meninggal, bedaknya FIFA nomor 6. Itu ketebalan kayak keracunan ikan tongkol. Memang. Dulu bedak cuman ada Fambo, bedak Marx. Tapi coba Anda perhatikan, mereka menikah seumur hidup. Kenapa? Karena perempuan kalau cantik hati, pria lebih tertarik daripada cantik muka. Amin. Dan buat pria juga mau ngingetin, Anda fokus cari duit, nggak usah nge-gym. Sekarang tiap sore laki nge-gym, mau ngapain? Mau six pack? Nggak usah 100 cowok di tempat nge-gym six pack, 80-nya ngondek, Pak. Nggak usah. Nggak usah. Mau hidup sehat, pola pikir yang harus kita sehatin. Makan minum gak usah terlalu khawatir. Selama itu tidak melanggar etika, moral, dan hukum, hantem. Saya beragama Kristen, disuruh makan babi. Ditegur dokter, katanya babi mengandung cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacingnya gak mati, Pak Mongol. Mongol bilangin sama dokternya, ya mungkin dok gak mati, tapi kan dikunyah, putus cacingnya. Kenapa jadi ribet? Kalau kita nggak boleh makan ya jangan lakukan. Tetapi kalau seandainya kita pengen hidup sehat, yang kita lakukan adalah polanya yang kita perbaharui. Tapi mau makan apa aja selama akidahnya benar, gas. Iya dong. Lah orang tua Mongol, amak Mongol dari Cungkuak nggak mungkin makan 4 sehat 5 sempurna. Orang di kapal makannya katanya sayur asin. Tapi 106 meninggal. 42 dokter udah duluan meninggal dari Oma Mongol. Jadi anak Mongol bilang, kenapa dia meninggalnya lama? Budek, Pak, ternyata. Ternyata salah satu rahasia umur panjang itu adalah budek. Iya, betul. Udah dipanggil-panggil Tuhan katanya, tapi nggak dengar-dengar. Ini Mongol, aduh, Mongol. Kenapa orang budek lama mati? Orang dia dipanggil sebelah aja nggak dengar, apalagi sama yang di atas, di sebelah. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir. Sama juga dengan bapak-bapak yang hadir hari ini, perut Anda buncit. Jangan mau diintimidasi oleh dokter. Hati-hati loh, jangan kegemukan hati, sakit jantung ini. Nggak usah. Gemuk itu lambang kemapanan. Di idaman cowok aja, cewek-cewek Jakarta, cowok-cowok gemuk, Pak. Karena untuk gemuk itu pasti mapan. Apalagi standar pacaran Pak Wapres. Dulu kita pacaran di Monas, sekarang DKI Jakarta nggak mungkin ada cewek yang mau diajak ke Monas. Nggak mungkin sekarang cewek Jakarta tongkrongan malam minggu, Senayan City, Pondok Indah 3, dan Plaza Indonesia. Di 3 mall ini nggak ada matahari, Pak. Nggak ada. Masuk Senayan City, pintu utama kiri Burberry, sebelah kanan Gucci, depan Bottega. Hilang ginjal 1 baru dapat dompet, Pak. Plaza Indonesia, pintu Starbucks, sebelahnya Richard Mille.
Ya Pak, jam tangan 2 miliar beli tanah di Bogor jadi ketua RT kita Pak. Serius Pak. Iya. Jadi kalau mau nyari gimana Bang buat hidup sehat, santai aja. Polanya yang kita perbaharui. Jangan makan yang berlebihan. Masalah nasi, mau nasi putih, mau nasi merah, yang penting paling enak nasi kuning. Ayo, nasi putih, nasi merah enak masa? Nasi kuning. Udah ada ayam sepotong, orek, perkedel. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi. Buktinya di mana? Coba kita pelajari catatan sejarah. Jenderal Sudirman adalah satu jenderal paling muda di dunia, tetapi menurut dokter usianya nggak lebih dari 3 bulan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Dokter yang ngomong meninggal dulu daripada beliau. Jadi kenapa? Karena nyantai, hidup ini tinggal kita bertanggung jawab. Nggak usah khawatir yang lain. Ibu-ibu cantik, jangan rubah alismu, syukuri. Sekarang banyak ibu-ibu dikit-dikit mau ngapain sulam alis. Mama Mongol tuh korban alis yang dirubah. Saking ngefans sama Teresa Teng, ditato alisnya. Cakepnya minta ampun. Berhubung sekarang usia 82 tahun, turun alisnya. Tadinya ada di sini, sekarang di bawah. Beliau mau ke gereja jam 4 subuh, bangun mau ngapain, doa subuh enggak sama es batu. Oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Udah begitu waktu ditato alisnya hitam, keseringan cuci muka, berubah jadi army. Alisnya jadi hijau. Ribut nyari pensil alis. Karena pensil alis nggak ada warna hijau, terpaksa pakai spidol snowman. Jadi ngadepin hidup nggak usah terlalu ribet. Banyak orang yang bilang bangsa kita akan ambruk di 2025, tapi saya percaya semua umat matakin se-Indonesia akan berdoa buat bangsa ini akan menjadi bangsa yang hebat. Amin. Semua umat beragama di Indonesia akan bahu-membahu mendoakan bangsa kita, karena bangsa kita dengan doa pasti akan bangkit.